datang di YouTube channel Valeria Yeti. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk mempelajari materi matriks. Kita mulai dulu dari pengertian matriks nih sekarang. Matriks itu apa sih? Jadi matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom, kemudian diberi tanda kurung. Ya, jadi semua bilangan itu ada di dalam tanda kurung. Kayak gini contohnya. Nah, kamu bisa bikin tanda kurungnya itu kurung segi kayak gini. Kurung siku maksudnya ya, atau kurung biasa yang kurung lengkung aja kayak gini. Boleh, bebas mau yang kayak gimana aja, tapi jangan kurung kurawal ya. Sini Kak Vale udah beri contoh, ada suatu matriks, Kak Vale belum beri namanya nih. Nah sekarang Kak Vale mau kasih nama, ini matriksnya misalnya matriks apa ya? Matriks A deh misalnya. Kak Vale kasih nama ini matriks A. Nah dalam menuliskan nama matriks, kamu gunakan huruf kapital. Ya, gunakan huruf kapital. Nah, ini matriks A dengan elemennya ada berapa banyak sih? Elemen itu berarti bilangan-bilangan yang ada di dalam sini. Ya, ada berapa ini? Ada 8. Ada 8 elemen. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan bilangannya tersusun secara baris dan kolom, ya kan? Barisnya ada berapa sih di matriks ini? Ada 2, ya. Jadi baris tuh ini. Ini. Itu baris. Jadi kalau misalnya Kak Vale tambahin lagi di bawahnya sini misalnya 9, 10, 11, 12, berarti barisnya ada berapa? Ada 3. 1, 2 sama yang bawah 3. Ya. Ini barisnya ada 2. Nah, kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ini ada 4 kolom, 2 baris dan 4 kolom. Kak Vale tandain ya di sini biar jelas. Ini ada 2 baris dan juga ada 4 kolom. 4 kolom tuh berarti begini ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada 2 baris dan 4 kolom, maka matriks ini bisa dikatakan berordo 2 kali 4. Ya, 2 kali 4. Nah ini Kak Vale kan tuliskan A 2 kali 4 di bawah nih ya, tulisan 2 kali 4-nya. Ini maksudnya ordo. Jadi matriks A itu berordo 2 kali 4. Maksudnya adalah 2 baris dan 4 kolom. Ya, jadi ini namanya ordo. Ordonya berapa? Berarti ordonya 2 kali 4, atau ukuran si matriksnya itu adalah 2 kali 4. Sekarang kalau Kak Vale mau menyatakan elemennya. Elemen itu kan berarti bilangan-bilangan yang ada di sini nih, yang ada di matriks tersebut. Misalnya Kak Vale mau ambil ini si angka 3 deh. Jangan, angka 4 deh misalnya. Kak Vale mau ambil angka 4. Berarti angka 4 ini adalah elemen, Kak Vale tulis ya. Caranya gini. A, hurufnya menggunakan huruf kecil, jangan huruf kapital. Karena kita ngomongin elemennya, jadi gunakan huruf yang kecil. Terus lihat di sini, angka 4 kan ini ya. Ada di baris berapa sih angka 4 ini? Ada di baris 1 ya, atau baris pertama. Jadi A1, kolomnya kolom berapa? Kolom ke 1, 2, 3, 4. Kolom ke 4. Nah, gini. Ini yang Kak Vale tulis di bawah ini adalah indeks dari elemen matriks itu. Jadi kalau A14 ya berarti elemen pada matriks A baris pertama kolom keempat. Yang mana? Baris pertama ini. Kolom keempat ya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti yang ini. Si 4. Ya. Sekarang contoh lagi. Misalnya Kak Vale mau elemen A2, 3 misalnya. Berarti elemen pada matriks baris kedua kolom ke-3 ya. Baris kedua kan berarti ini baris pertama, ini baris kedua. Kolom yang ketiga, yang mana kolom ketiga? Ini kolom 1. Ini kolom 2. Ini kolom 3. Ini kolom 4, ya kan? Nah, berarti ya baris kedua, kolom ketiga. Nah, ini berapa? 7. Lagi, kalau misalnya Kak Vale bikinnya elemen
mana dong? Elemen pada matriks A baris pertama, kolom pertama. Yang mana? Ini, 1 kan? Baris pertama, kolom yang pertama. Ini berarti si 1. Oke? Kayak gitu ya. Contoh lagi. Kalau Kak Vale ambil A22. Nah, A22 berarti yang mana? Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua ini, kolom kedua ini. Ya jadinya 6 ya. Nah, kayak gitu untuk menentukan elemennya ya. Kalau misalnya nih satu lagi deh. Kak Vale tulisnya gini, A31. Bisa ditentukan nggak kalau kayak gini? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini artinya baris ketiga, kolom pertama. Sedangkan di matriks A ini barisnya cuma sampai 2 ya, cuma ada 2 baris doang, nggak ada 3. Jadi ini nggak ada jawabannya, kita nggak bisa tentuin ini berapa. Contoh lagi ya, misalnya Kak Vale minta kalian bikin sebuah matriks, namanya matriks B. Matriks B itu berordo 4 kali 1 misalnya. Ini ada matriks B, ordonya adalah 4 kali 1. Berarti bentuk matriksnya kayak gimana? Contoh ya, bentuk matriksnya berarti kayak gini bisa. 4 kali 1 artinya apa sih? Barisnya 4, kolomnya 1. Kalau barisnya 4 berarti ke bawah 4. Ya, kolomnya cuma 1. Berarti gini cuma 1 doang, nggak ada samping-samping. Ya, misalnya 2, 0, 1, 3. 1, 2, 3, 4. Barisnya 4, kolomnya cuma ada 1. Tapi kalau misalnya B, matriks B 4 kali 2. Kalau 4 kali 2 berarti gimana? Barisnya 4, kolomnya 2. Ya, jadi bentuknya 2, 1, 3, 0, 4, 1, 5, min 1 misalnya. Nah, kayak gini. Ini kan berarti barisnya ada 4 nih. 1, nih ya, 1, 2, 3, 4. Barisnya 4. Kolomnya 2. 1, 2. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian udah mulai ngerti cara menentukan ordo suatu matriks, terus baris dan kolomnya. Nah, sekarang kita masuk ke matriks khusus. Jadi ada beberapa bentuk matriks yang bisa kita sebut nama gitu loh. Kayak gini contohnya, ada matriks baris dan matriks kolom. Maksudnya apa matriks baris? Matriks baris itu berarti matriks yang cuma terdiri dari 1 baris doang. Kayak gini contohnya. Ini ada suatu matriks tapi cuma ada 1 baris. Ya, ada 1 baris tapi berapa kolom? Ada 1, 2, 3. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau ditulis nih ordonya, berapa kali berapa ini? 1 dikali 3. Ya, ini cuma contoh aja. Kalau misalnya bikinnya matriks kayak gini, 2, 3, 4, 1. Ini matriks baris bukan? Iya, matriks baris karena cuma ada 1 baris. Ya, cuma ada ini doang, nggak ada bawah-bawahnya kan? Kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 4 gitu ya. Nah, sekarang untuk matriks kolom. Kalau matriks kolom berarti kolomnya cuma ada 1. Barisnya terserah ada berapa banyak. Yang jelas kolomnya cuma ada 1. Kayak gini contohnya. Ini barisnya ada 1, 2, 3, ke bawah 3. Nah, tapi ke samping kanan kan nggak ada ya. Berarti dia kolomnya cuma ada 1, barisnya 3. Kita tuliskan ordonya 3 dikali 1. Kayak gitu kalau mau tulis ordonya ya. Nah, sekarang kita ke matriks persegi. Kalau namanya persegi kan berarti sisinya akan sama dong. Ya, sisi sini tuh akan sama panjangnya. Nah, sama kayak matriks, berarti baris dan kolomnya itu akan sama. Ke samping 2 ya ke bawah juga 2. Nah, kalau kayak gini, ini kita katakan matriks persegi bukan? Min 4, min 7, 5, 8, 6, 9. Matriks persegi bukan? Bukan, karena apa? Ini ke sampingnya 2, kolomnya ada 2, barisnya ada 3. Ya, kalau ini matriks persegi. Iya, karena barisnya 2, kolomnya juga 2. Ini benar. Nah, tapi kalau ini salah. Berarti supaya jadi matriks persegi harus gimana? Ya udah. Berarti kalau misalnya ini mau Kak Vale ganti biar benar, contohnya Kak Vale tambahin aja lagi di sini. Nah, kalau misalnya kayak gini, benar nggak matriks persegi? Iya.
Berapa kali berapa ordonya? 3 kali 3. Ya, barisnya 3. 1, 2, 3. Kolomnya 3, 1, 2, 3. Gitu loh. Ya. Nah, misal lagi contoh nih, kalian punya gini. C sama dengan 1. Nah, ini merupakan matriks persegi bukan kalau kayak gini? Iya, ini matriks persegi. Nggak apa-apa, angkanya cuma ada 1 kan? Berarti kan dia cuma ada 1 baris dan juga 1 kolom, ya. Dan bilangannya adalah 1 kebetulan. Kalau misalnya mau kafalnya ganti 3 pun gini, ya ini matriks persegi karena ordonya berapa kali berapa? Karena ordonya 1 kali 1. Ya, yang ini 2 kali 2. Yang ini 3 kali 3. Kalau misalnya kayak gini matriksnya, D sama dengan 0. Apakah ini matriks persegi? Iya, ini matriks persegi. Barisnya 1, kolomnya 1. Jadi ini juga sama kayak gini. 1 kali 1 si D. Nah, sekarang kita ke yang ketiga nih. Ada matriks segitiga atas atau bawah. Ada atas dan bawah ya, maksudnya ini. Ganti aja nih pakai dan. Jadi ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, kalau segitiga atas, kamu lihat di sini, Kak udah tuliskan contohnya, ada matriks A. Ini di matriks A kan ada bilangan 0 ya. Tapi 0-nya itu cuma ini doang. Selain 0 tuh ada. Ya udah, kita lihat di sini. Ini kan bentuknya jadi segitiga nih kalau dilihat. Sini, ini ke bawah, ini ke sini. Nah, ya kan? Bentuknya jadi segitiga. Nah, ini matriks segitiga atas kalau yang ini. Jadi bilangan yang lainnya itu yang di bawah ini adalah 0. Yang di atas itu selain 0 pokoknya. Nah, sekarang untuk yang ini, yang B. Kita lihat ya. Ini juga ada 0 nih. Nah, selain yang 0 kan yang ini yang bawah. Ini kalau kita lihat, ini juga bentuknya segitiga sama. Hafal tarik garis, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya kan? Pokoknya selain 0 yang di bawah ini bentuknya segitiga. Ya udah, ini matriks B berarti bisa kita sebut jadi matriks segitiga bawah gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita ke yang keempat, matriks diagonal. Tahu kan diagonal? Ini kalau kamu lihat di matriks C ini, diagonalnya berarti yang mana? Ini diagonalnya. 2, 3, 1. Nah, selain diagonalnya, berapa elemennya? 0. Ya, jadi bilangannya tuh 0 selain si diagonal itu, maka disebut dengan matriks diagonal. Kalau misalnya kakak bikin contoh gini lagi nih, satu lagi deh. Misalnya ada 1 0, 1, min 3. Apakah ini matriks diagonal disebutnya? Bisa juga disebut matriks diagonal. Kenapa? Karena kamu lihat di sini, ini kan diagonalnya itu selain 0. Ya, yang lainnya itu 0. Nah, sekarang kita ke yang kelima, matriks skalar. Jadi matriks skalar itu ya sebenarnya mirip sama matriks diagonal, sama aja. Bedanya apa sih? Bedanya cuma di sini diagonalnya itu apa? Angkanya sama, ya. Kalau kamu perhatikan di sini, ini kan yang ada di diagonal tuh 3 sama 3. Kalau yang si B ini 4 semua, ya kan? Jadi ini tuh mereka diagonalnya angkanya sama semua. Ini. Ya, makanya disebut matriks skalar. Kalau yang tadi matriks diagonal, ini kan beda-beda angkanya. Ya kan? Kalau yang di sini angkanya sama. Nah, sekarang kita ke matriks identitas. Matriks identitas juga sama kayak matriks diagonal. Jadi dia tuh selain diagonalnya angkanya 0. Nah, yang ada di diagonalnya itu angkanya 1 kalau matriks identitas. Kamu lihat di sini ya, kayak gini contohnya. Ini diagonalnya 1 angkanya. Ini juga 1. Nah, ini juga sama. 1 diagonalnya. Ini kalian nulisnya kurang rapi aja ya. Harusnya kan bisa nih jadi diagonal. Kalau nulisnya rapi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kayak gini nih. Ini ada matriks nih, matriks B. Namanya kan matriks identitas kan disebutnya karena diagonalnya itu angka 1 semua. Selain diagonalnya angkanya 0 semua. Bisa nggak kalau matriks identitas itu disebut sebagai matriks diagonal? Ya bisa. Ini juga termasuk matriks diagonal, ya kan? Ini juga termasuk matriks skalar karena angkanya sama semua, 1 1 1 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kakak balik, ini ada matriks diagonal nih, yang C ini. Bisa nggak kalau ini kakak sebut jadi matriks identitas? Nggak bisa, karena di sini yang di diagonal angkanya nggak 1 semua. Bisa nggak kalau ini disebut jadi matriks skalar? Nggak bisa, karena di sini angkanya beda-beda, bukan angka yang sama.
Untuk yang matriks identitas ini bisa juga kalian sebut sebagai matriks satuan ya. Oke adik-adik, setelah tadi kita membahas mengenai matriks khusus ya, yang bisa kita sebut namanya gitu, ada namanya. Sekarang kita akan membahas mengenai transpose matriks. Jadi artinya tuh kita ngubah baris jadi kolom pada suatu matriks ya. Contohnya kayak gimana? Contoh misal kakaknya punya yang ini deh. Ini ada matriks A ya. Ini kakaknya tulis ulang lagi ya. Ada matriks A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ordonya berapa tadi? A itu barisnya 2, kolomnya 4. Nah, kalau si matriks A ini mau ditranspos, matriks A transposnya, ini kalau A transpos tulisnya dikasih T di atasnya. Kalau nggak pakai T, bisa juga pakai kayak gini. Nah, petik gini satu. Ya, bebas terserah kalian mau nulis kayak gini, yang transpos pakai T atau pakai petik kayak gini. Nah, yang tadinya 2 kali 4 ordonya jadi berapa? Jadi 4 kali 2. Ya, yang tadinya baris jadi kolom. Yang tadinya kolom ya jadi baris berarti gitu, berubah jadi kebalik gitu. Berarti nyusun ini jadi gimana dong A transposnya? Jadi seperti ini berarti. A transpos itu akan sama dengan yang tadinya baris. Ini kan baris pertama ya. Nah, mereka ini akan berubah jadi kolom pertama. Jadi tulisnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, yang baris kedua berubah jadi kolom kedua. Jadi nulisnya 5, 6, 7, 8. Gitu. Sekarang gini. Kita ambil contoh elemennya ya. Sekarang Kak Vale ambil misalnya A14. A14 ini baris pertama kolom keempat, kalau ditranspos akan berubah jadi A41. Ya kan, kalau ditranspos. Nah, sekarang kita lihat A14 tadinya berapa sih? Baris pertama kolom keempat. Baris pertama kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Ini berarti. Oh, tadinya angkanya 4 nih. Di sini posisinya. Nah, sekarang kita cek angka 4 ada di mana di sini? Ada di sini. Baris ke berapa sih ini? Baris ke 4. 1, 2, 3, 4. Baris keempat, bener kan? Kolom ke 1. Sesuai kan? Ini juga 4. Ya, baris ke 4, kolom ke 1. Jadi tinggal ditukar aja posisinya. Contoh lagi, Kak Vale ambil elemen yang kedua 1. Ketika ditranspos jadi A12. Coba kita lihat yang di sini. A12-nya itu berapa? Elemen A12. Baris pertama, kolom kedua, ya. Baris pertama berarti ini. Kolom kedua, ini kolom kedua kan? Berarti ya, ini 5. Baris pertama, kolom kedua. Ya kan? Ini kan si 5 ini berarti, nah, ini 5. Sekarang kita lihat A21 di sini. Baris kedua, kolom pertama, kolom ke-1. Baris kedua, 1, 2. Ini baris kedua. Kolom pertama yang mana? Ini kolom pertama. Yang mana bilangannya berarti? Ini. Ya kan? Baris kedua, kolom pertama. Ini 5. Sama dong. Ya kan? Jadi ketika kita mentranspos suatu matriks, maka kita akan mengubah baris jadi kolom. Yang tadinya kolom jadi baris. Contoh lagi nih, misalnya Kak Vale punya matriks B deh. Matriks B 2, 1, 0, 3. Kayak gini. Kalau mau ditranspos jadi gimana? Kalau mau ditranspos ya udah, yang tadinya baris pertama jadi kolom pertama. Ya, baris jadi kolom. Jadi tadinya gini, jadi gini posisinya. Oke? Berarti nulisnya 2, 1, 0, 3. Ya. Terus kalau contoh lagi Kak Vale punya C, misalnya 2, 1, 3, 1, min 4, 0, 9, min 1, 5, 0, 1, 3. Misalnya kayak gini. Berarti kalau ditranspos jadi gimana bentuknya? Ya sama aja. Baris jadi kolom. Berarti nulisnya 2, 1, 3, 1. Terus yang baris kedua jadi kolom kedua. Min 4, 0, 9, min 1. Baris ketiga jadi kolom ketiga. 5, 0, 1, 3.
Gini. Ya. Nah, ini kan tentang transpos. Sekarang kita masuk ke matriks simetri sekalian. Ya, jadi matriks simetri itu apa sih? Kak Vale ini hapus ya contohnya di sini ya. Misalnya Kak Vale punya matriks ini A, 1 2 2 3. Ketika ditranspos jadi apa? Akan jadi baris jadi kolom ya. Jadi 1 2 2 3. Kamu lihat ada perubahan nggak ini? Unsur-unsurnya, angkanya aja kamu lihat bilangannya. Sama kan? 1 2 2 3. Ini juga sama, 1 2 2 3. Ya. Nah, berarti matriks simetri itu apa sih? Matriks simetri adalah matriks persegi, ini yang persegi ya ukurannya ya. Dan ketika kita transpos matriks itu, maka bentuknya akan sama seperti semula. Jadi unsur-unsurnya itu nggak jadi beda letaknya. Contoh lagi misalnya, Vale ada matriks, ini namanya misalnya matriks V deh. V for Valeria. Misalnya Vale punya matriks V, ini ordernya berapa kali berapa ini? 3 kali 3, ya kan? Ketika kita transpos, jadi V transpos, maka matriksnya jadi kayak gimana bentuknya? Tadinya baris jadi kolom ya. Jadinya ini ke bawah, 2 3 1. Baris kedua jadi kolom kedua, 3 6 4. Baris ketiga jadi kolom ketiga, 1 4 7. Ya. Nah, kamu lihat unsur-unsurnya sama nggak? Setelah ditranspos dan sebelum ditranspos sama, ya kan? 2 3 1 ini juga 2 3 1. 3 6 4 ini juga 3 6 4. 1 4 7 ini juga 1 4 7. Berarti si matriks P ini bisa kita katakan sebagai matriks simetri. Ya, nggak cuma matriks persegi, ini adalah matriks simetri. Karena selain dia matriks persegi dan ketika ditranspos angka-angkanya itu tuh sama, nggak ada yang berubah. Ya, sama persis kayak yang sebelumnya. Jadi kita bisa beri kesimpulan kalau matriks simetri itu bisa ditulis jadi gini, A akan sama dengan A transpos. Ya, suatu matriks ketika ditranspos ya akan sama lagi kayak sebelumnya, sebelum ditranspos. Ini Kak Vale akan bahas satu lagi contoh. Ini misalnya ada matriks C. Kalau ini ditranspos, maka bentuknya jadi apa sih? C transposnya yang tadinya baris kan jadi kolom. Berarti jadi 2 3 5 terus 4 6 3 terus 5 4 7. Ya, kamu lihat ada perbedaan nggak matriks yang setelah ditranspos dan sebelum ditranspos? Oh, ada ternyata ya. Ada ternyata. Ini beda, udah jelas. Ini 463, ini 364. Ini 235, ini 245. Ya kan? Ini 537, ini 547. Berarti si C ini adalah matriks simetri bukan? Ya bukan. Karena C tidak sama dengan C transpos, maka ini si C bukan matriks simetri. Gitu. Oke Dede, segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai matriks untuk yang bagian pertama. Nanti Kak Vale akan buatkan video lagi untuk bagian kedua mengenai kesamaan pada matriks ya. Terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton, semoga bermanfaat. Dadah!